Oke, bertemu lagi bersama aku Rahman Jailani dalam tutorial algoritma dan pemrograman Java. Ini adalah pertemuan kita yang kelima, dan di sini kita akan belajar struktur kontrol. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, menggunakan struktur kontrol keputusan if, else, switch yang digunakan untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi. Nah, nantinya pada pertemuan ini kita hanya akan membahas sampai if saja. If dan else, sedangkan switch belum dapat kita bahas. Oke, lalu tujuan kedua, menggunakan struktur kontrol pengulangan while, do while, for yang digunakan untuk melakukan pengulangan pada blok kode yang akan dieksekusi. Ketiga, menggunakan statement percabangan break, continue, return yang digunakan untuk mengatur redirection dari program. Oke, kita langsung masuk ke struktur kontrol keputusan. Struktur kontrol keputusan adalah statement dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode yang mengabaikan blok kode yang lain. Artinya nanti dengan struktur kontrol keputusan ini, jadi kita tidak langsung menjalankan semua kode. Nanti kita bisa memilih kode mana dulu yang ingin kita jalankan sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah kita tentukan. Oke, masuk ke statement if. Statement if menentukan sebuah statement atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika pernyataan boolean atau boolean statement bernilai true. Untuk dari statement if boolean expression statement, atau if boolean expression statement 1, statement 2. Oke. Ini merupakan flowchartnya. Jadi dalam struktur if ini yang hanya bisa kita gunakan adalah boolean, yaitu struktur keputusan menentukan benar dan salah. Jika keputusannya benar, kita akan eksekusi ini. Oke, untuk yang pertama, ini contoh kasus. Jika grade sama dengan 68, kan maksudnya gini. Dibuat sebuah variabel dengan nama grade dengan tipe data integer dengan nilai awal 68. Jika grade lebih besar daripada 60, maka cetak congratulations, atau kita bisa masukkan dua hasil, yaitu dua cetakan congratulations dan you pass. Petunjuk penulisan program boolean expression pada statement harus merupakan nilai boolean. Hal ini berarti pernyataan harus bernilai true atau false. Masukkan statement di dalam blok if, contohnya if boolean expression statement 1, statement 2. Di sini ada tanda kurung kurawal, maksudnya kurung kurawal ini kita gunakan apabila jika ekspresinya nanti memiliki dua hasil kebenaran. Oke, lalu itu tadi if. Sedangkan sekarang kita masuk ke statement if else. Nah, jika di statement if tadi kita hanya membahas tentang kondisi yang benar saja. Nah, kalau di statement if else ini kita bisa masukkan pernyataan benar dan salah. Artinya, jika satu kondisi benar, maka kita akan mencetak pernyataan yang pertama. Namun jika salah, kita akan memasukkan pernyataan yang kedua. Dapat ditulis juga seperti ini. Jika statementnya hanya satu, maka seperti ini saja. Tapi jika statementnya banyak, lebih dari satu, dua atau tiga, maka kita harus memberikan ini, tanda kurung kurawal, lalu S, lalu tanda kurung kurawal lagi. Oke. Ini juga merupakan contoh programnya. Ini contoh flowchartnya. Ini merupakan petunjuk penulisan programnya. Oke. Lalu masuk lagi ke statement yang ketiga, yaitu if else if. Nah, ini jika kondisi benar salahnya lebih dari satu, bisa lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan else if.
Statement pada bagian else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi pernyataan yang lebih kompleks. Untuk statement if else if boleh expression 1, statement 1, if else if boleh expression 2, statement 2, else, statement 3. Bisa Anda catat, Anda dapat memilih banyak blok else if sesuai statement if. Blok else bersifat opsional dan dapat dihilangkan. Pada contoh di bawah atas, jika boolean expression 1 bernilai true, maka program akan mengeksekusi statement 1 dan melewati statement yang lain. Jika boolean expression bernilai true, maka program akan mengeksekusi statement 2 dan melewati statement 3. Oke. Ini merupakan flowchartnya juga. Dan ini contoh source code-nya. Beberapa kesalahan umum dalam menggunakan statement else if, yaitu pertama kita kondisinya bukan bernilai boolean, maka else if tidak akan bisa kita gunakan. Lalu menggunakan sama dengan menggunakan, nah ini jika untuk perbandingan sama dengan, kita harus menggunakan tanda sama dengan double untuk proses perbandingnya. Contohnya ini, jika seperti ini maka akan salah, yang benar adalah seperti ini. Oke, tidak pakai spasi. Nah ini juga kesalahan, harusnya pakai spasi else if. Nah ini salah satu program, dan kita lihat juga di Eclipse saya. Nah ini great. Ini salah satu contoh program yang kemarin saya buat dalam pelajaran if else. Oke, pertama dirapikan dulu. Ini harusnya seperti ini. Dan ya, saya rasa cukup. Saya pikirnya juga harus seperti ini ya. Nah, jadi terlihat rapi. Bagaimana jika kita eksekusi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Excellent. Mengapa hasilnya excellent? Karena memang grade dari 90 itu grade nilainya 92, dan ini memenuhi kondisi di statement pertama, yaitu jika 90 lebih besar grade lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya excellent. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.